Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama. Dan sebuah kebahagiaan kepada yang Allah berikan kepada kita bisa dipertemukan dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang beliau cintai serta seluruh umat Islam. Kita bersua kembali dengan beliau melalui karya beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, tempatnya orang-orang yang mencari kesolehan, yang mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita meminta kepada Rabbul Alamin agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari karya beliau ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama bab kesabaran. Bab kesabaran adalah bab yang ketiga yang dibawakan oleh beliau. Bab yang sangat penting dan kita butuhkan. Ya, bab kesabaran adalah, atau sifat sabar adalah sifat yang kita butuhkan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Ini bukan sebuah kewajiban semata. Sekali lagi, ini bukan sebuah kewajiban semata, tapi ini kebutuhan. Orang yang tidak punya kesabaran, ia akan hancur di dunia dan di akhirat. Dia akan menderita di dunia dan di akhirat. Dia akan merasakan kegalauan di dunia dan dia akan hancur di akhirat. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa kesabaran adalah kebutuhan. Kesabaran adalah kebutuhan. Maka beruntunglah kita ketika Allah memberikan taufik. Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari kesabaran, karena ini kebutuhan. Kita butuh makan mungkin 3 kali dalam sehari, tapi kita butuh kesabaran. Itu lebih dari 3 kali dalam sehari, hadirin. Kita butuh kesabaran di setiap pagi, di sepanjang pagi, bukan hanya setiap pagi, sepanjang pagi. Kalau nggak ada itu, rumah tangga kita berantakan. Kita butuh kesabaran sepanjang siang, sepanjang sore, dan sepanjang malam. Kalau nggak ada itu, keluarga kita berantakan, hancur-hancuran. Dan itu real, itu kita lihat sendiri. Maka ini yang harus kita camkan bersama-sama, bahwa menuntut ilmu agama, mempelajari tentang kesabaran adalah kebutuhan. Yang pertama kali akan menderita ketika tidak bisa bersikap sabar dalam menjalani masalah-masalah kehidupan adalah diri kita sendiri. Jadi bersikaplah sebagai orang yang butuh. Sekali lagi, bersikaplah sebagai orang yang butuh. Jangan udah butuh, sok nggak butuh dan sombong. Itu parah sekali, hadirin sekalian. Orang butuh lalu sok acuh, itu nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka bersikaplah sebagai orang yang butuh, dan yang butuh kita.
yang butuh kita. Karena untuk mendapatkan kesuksesan dan untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah kebutuhan sebagaimana sholat adalah kebutuhan. Dan bagaimana kehidupan seorang hamba ketika detik demi detik, langkah demi langkah, ia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama penciptanya, bersama yang menciptakan seluruh bumi dan seisinya. Hadirin Allah muliakan, apabila kita datang ke sebuah gedung lalu disambut oleh pemilik gedung tersebut, lalu kita diajak berkeliling ke gedung 10 lantai itu, mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 10. Kira-kira bagaimana perjalanan keliling gedung itu? Sedangkan kita ditemani langsung sama pemilik gedung. Apakah kita akan ada hambatan? Apakah satupun lift ada yang menjadi, atau apakah ada satu lift yang menolak kita ketika kita ingin menggunakannya? Adakah satu ruangan yang tidak boleh kita masuki sedangkan pemiliknya ingin masuk ke ruangan tersebut? Itu keliling gedung akan lancar dan semua akan menyambut kita, mengarahkan kita, senyum kepada kita. Kenapa demikian? Karena kita berjalan bersama pemilik gedung. Dia yang punya, dia ownernya. Maka perjalanan itu akan lancar. Falillahil mathalul a'la. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillahil mathalul a'la. Allah apa lagi? Allah yang punya semuanya. Dan Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kesabaran adalah kebutuhan darurat, kata sebagian para ulama. Kita butuh kesabaran lebih dari kebutuhan kita akan tempat tinggal, akan pakaian, bahkan makanan sekalipun. Maka camkan baik-baik hal ini dan bersikaplah sebagai orang yang butuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke surat Muhammad ayat ke-31. Surat Muhammad ayat ke-31 yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga, orang tua beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan sekali lagi, ini adalah nasihat dan keinginan Imam Nawawi sebagaimana termaktub di kata pengantar atau muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, agar kita mendoakan umat Islam dan menginginkan kebaikan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Maka hendaknya kita camkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan, ayat yang terakhir di dalam bab kesabaran sebelum kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Ayat yang terakhir yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah surat Muhammad ayat 31. Surat Muhammad ayat 31. Berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kalian. Sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Wa nablu akhbarakum. Dan kalau kita lanjutkan ayat itu sampai selesai, Allah berfirman, dan kami akan menguji ahwal kalian, khobar kalian, berita-berita kalian, dan seluruh apa yang kalian ucapkan.
surat Muhammad ayat 31. Hadirin Allah muliakan, di ayat ini, di surat Muhammad ayat 31 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan kepada kita bahwa Allah pasti akan menguji kita. Dan ini telah kita terangkan ketika kita membahas surat apa? Ya, Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum. Kata kerja yang sama termaktub dalam ayat ini. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kalian. Ayat ini kembali menegaskan kepada kita hakikat dari kehidupan dunia. Bahwa dunia adalah tempatnya ujian. Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua, anna dunya daru bala. Dunia adalah tempatnya ujian. Dunia adalah tempatnya ujian. Itu harus clear. Ini harus jelas. Ketidaktahuan seorang manusia tentang konsep ini adalah awal dari mimpi buruknya, awal dari kegalauannya, awal dari semua penderitaannya. Dunia adalah tempat ujian. Dunia bukan tempatnya penghargaan. Dunia bukan tempatnya reward dan punishment sesungguhnya. Dunia adalah tempat ujian. Sekali lagi, ketidakpahaman kita terhadap hakikat dunia ini membuat kita jungkir balik, babak belur, dan hancur lebur. Kenapa? Ketika diusut, dia nggak tahu apa konsep, apa tema, dan apa narasi dari dunia. Salah dalam masalah ini bahaya. Salah dalam masalah ini bahaya. Ketika kita nggak tahu apa konsep tempat di mana kita berada, itu akan jadi PR besar. Itu akan jadi PR besar. Ketika kita salah sangka, kita diajak makan nih ke sebuah tempat, kita berpikir kita akan makan di restoran Padang atau rumah makan Padang. Ternyata kita dibawa ke rumah makan Sunda atau rumah makan Sulawesi. Itu kesalahan yang ada di benak kita, itu akan membuat acara makan-makan pada saat itu nggak menyenangkan. Karena kita udah gambaran, kita akan ketemu sama rendang, kita akan ketemu dengan ayam kalio, kita akan ketemu dengan gulai kepala ikan kakap, kita akan ketemu dengan tunjang, kita akan ketemu dengan sambal ijo, kita akan ketemu dengan ayam bakar. Tiba-tiba semua nggak ada. Yang ada gurame bakar, yang ada lalapan, yang ada ikan-ikanan. Hadirin Allah muliakan, nggak siap kita. Kita pikir kita dapat A, dapat B, dapat C, dapat C, dan seterusnya. Nah, kalau hal itu saja membuat kita nggak nyaman, apalagi hidup puluhan tahun.
apalagi hidup puluhan tahun. Dan dia salah paham. Dia pikir dunia adalah tempatnya penghargaan. Begitu dia pikir ini adalah tempatnya penghargaan, itu akan membuat dia kecewa berat ketika dia tidak mendapatkan penghargaan di dunia. Itu akan membuat dia hancur ketika dia nggak mendapatkan kekayaan di dunia. Itu akan membuat dia drop ketika dia tidak mendapatkan kesehatan di dunia. Itu akan membuat dia hancur ketika dia tidak mendapatkan jaringan, network, atau kekuasaan di dunia. Ini yang perlu kita dudukkan. Dunia adalah tempatnya ujian, bukan penghargaan sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang manusia yang salah paham dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Rabbnya, fa'akramahu wa na'amah, diuji dengan dimuliakan secara duniawi, dikasih status sukses yang bagus, jabatan, kekuasaan, dikasih harta wa na'amah, fasilitas, fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan berpikir bahwa Rabbnya sedang memuliakan saya. Oh, gue orang baik nih gitu loh, buktinya gue sukses secara dunia, IPK gue bagus, IQ gue tinggi, terus gue diterima di perusahaan yang bonafit. Tapi berarti ini gue lagi diangkat. Wa amma idza mabtalah, dan adapun ketika dia diuji, faqadara alaihi rizqah, lalu disulitkan, diseretkan rizkinya, dibuat susah, di PHK, dia harus menghadapi layoff pada saat ini, dirumahkan, fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia langsung buat kesimpulan bahwa Rabbku sedang merendahkan dan menjatuhkanku. Rabbku sedang merendahkan dan menjatuhkanku. Apa kata Allah SWT di ayat berikutnya? Kalla, bukan seperti itu cara berpikirnya, bukan seperti itu konklusinya, bukan seperti itu konsepnya. Kalla, bukan seperti itu loh manusia, bukan seperti itu. Kenapa demikian? Mari kita pindah ke sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan duniawi dan kebaikan duniawi, dan semuanya fitnah, ujian. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Sedang di atas ujian, sedang di bawah ujian. Semuanya ujian. Lagi kaya ujian, lagi miskin ujian. Lagi sehat ujian, lagi sakit ujian. Punya banyak teman ujian. Dan ketika semua teman kita meninggalkan kita, ujian. Dipuji orang, ujian. Dicela, digibahi, difitnah orang, ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji dengan kesulitan, dengan keburukan duniawi dan kebaikan duniawi. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Ketika Anda sukses secara bisnis, secara karir, itu bukan reward. Itu bukan penghargaan sejati. Itu ujian. Sebagaimana ketika lamaran Anda nggak diterima-terima, gagal di wawancara A, gagal di interview B, lalu bisnis Anda bangkrut atau Anda di PHK, itu pun ujian. Itu pun ujian. Semuanya ujian. Tujuannya apa? Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Agar
kami melihat siapa di antara kalian yang berjuang dan berjihad di jalan Allah dan sabar ketika berjuang dan menjalani itu semua. Wa nablu akhbarakum, dan kami akan uji berita, khobar, ahwal atau ucapan kalian. Semua kami uji sehingga terlihat mana yang jujur dan mana yang pembohong. Semuanya ujian. Hadirin yang Allah muliakan, semua tentang itu. Semua tentang itu. Semua tentang itu. Itulah hakikat dari dunia. Allah kasih itu semua, lalu Allah lihat. Ustadz, bukannya Allah Maha Tahu? Kenapa hatta na'lam, sampai kami mengetahui? Mengetahui dalam ayat ini, hadirin, bukan kondisi dari belum tahu menjadi tahu, bukan itu. Allah Maha Tahu sebelum ini terjadi, dan Allah Maha Tahu yang sedang terjadi. Allah Maha Tahu yang akan terjadi. Semua Allah tahu. Tapi maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan para ulama-ulama lain radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahumullah, di sini artinya melihat. Mengetahui di sini melihat langsung. Melihat. Musyahadah, menyaksikan, membuktikan, lalu memilah dan memisahkan antara yang ori dan yang KW. Siapa yang berimannya benar, original, siapa yang imannya KW. Karena kata para ulama, balasan itu dikaitkan dengan kejadian yang disaksikan dan dilihat itu. Baru begitu kita lakukan dan dilihat oleh Allah, baru berlakulah ganjaran, apakah dapat pahala atau dapat dosa. Jadi semua ini tentang itu. Semua ini itu tentang itu. Semua cerita dalam 7 kali 24 jam. Semua tentang itu, jamaah sekalian. Untuk menguji iman kita, menguji ketakwaan kita, sehingga terlihat siapa yang berjuang, siapa yang bersabar, dan siapa yang tidak, siapa yang hanya berkoar-koar, siapa yang hanya bisa bicara. Di dalam ayat yang lain, tolong dilihat surat Ali Imran ayat 154, di akhir-akhir, ayat ini panjang, di akhir-akhir, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan tujuannya agar Allah menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian.
Apa yang ada di dada-dada kalian? Imankah atau kemunafikankah? Kalau iman, maka dia akan berjuang dan sabar. Kalau iman, dia akan berjuang dan dia akan sabar. Apa yang ada di dada kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Imankah atau kekufuran? Imankah atau kemunafikan? Kejujurankah atau kebohongan? Itu baru terlihat jika dia menjalani kehidupan secara real. Tujuannya semua untuk itu. Tujuannya semua untuk itu. Hadirin Allah muliakan. Dan ayat tentang masalah ini banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ayat pertama. Terus ayat kedua apa? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan dan mengatakan, mengklaim, mendeklar amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka nggak diuji sama Allah? Apakah semudah itu mengklaim keimanan? Apakah semudah itu menyatakan keislaman? Apakah semudah itu meneriakkan kata hijrah? Saya hijrah dari tahun sekian, saya hijrah tahun lalu. Apakah segampang itu mengucapkan hijrah? Apakah segampang itu mengatakan saya ingin jadi orang baik, saya ingin jadi wanita soleha, saya ingin jadi orang soleh? Apakah hanya cukup dengan ucapan wahum la yuftanun dan mereka tidak diuji oleh Allah? Mereka nggak diuji. Apakah konsepnya demikian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka tidak ada yang mendapatkan iman secara gratisan. Sebelum mereka nggak ada yang mendapatkan kesolehan secara free. Hadirin, nggak ada makan siang gratis sebagaimana diucapkan di dunia lapangan. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Ada ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah jelas-jelas melihat alladzina sadaqu, siapa yang jujur. Siapa yang jujur? Wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa yang pendusta. Siapa yang berdusta. Siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Hadirin Allah muliakan. Semua tentang itu. Jangan berpikir kita gampang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Jawabannya tidak. Tidak semudah itu. Makanya kan hadirin Allah muliakan, coba kita buka surat Ali Imran ayat 179. Allah mengatakan, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kondisi seperti kondisi kalian sekarang, yang tenang-tenang aja, yang flat begitu, nggak ada ombak, nggak ada badai, nggak ada angin. Allah nggak akan biarkan kondisi lempeng begitu aja. Allah akan uji. Tujuannya apa? Hatta yamizal khabitha minat thayyib, agar terpisah antara yang buruk dengan yang baik, agar terjadi pemetaan, klasifikasi antara yang ori imannya, ketakwaannya, dan yang KW, agar terpisah dengan sendirinya. Jadi Allah nggak akan buat lempeng gitu aja. Itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu liyadharul mu'minin. Maka Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaih. Allah nggak akan membiarkan kondisi santai begitu, kondisi lempeng begitu. Kalau terlihat
lancar-lancar aja, itu terlihat. Ustadz, tapi aku punya temen tuh, dia tuh ibadahnya ya berantakan, tapi kayaknya kaya-kaya aja, kayaknya hidupnya lempeng-lempeng aja, tender menang terus, project goal aja. Ya itu kan terlihat, Mas. Emangnya Anda pernah hidup 7 kali 24 jam sama dia? Anda kan lihatnya dari luar. Anda sudah masuk dapurnya, sudah berada di tengah-tengah rumahnya atau di dalam rumahnya. Bagaimana yang terjadi di dalam sana? Gak sesimpel itu. Gak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Yang punya alam semesta bilang, saya gak akan biarkan kehidupan itu lancar selancar-lancarnya. Akan ada angin, akan ada badai, akan ada rasa sakit. Hatta yamizal khabith minat thayyib, sampai terpisah antara yang khabith dan yang thayyib. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Tapi itulah konsepnya. Itulah konsep. Bukan berarti kita udah bisa, kita nggak mungkin bisa kecuali ditolong sama Allah. Tapi inilah konsepnya. Nggak akan selancar yang kita pikir. Bukankah setiap orang yang menikah di hari H atau H-min semuanya senyum, senang-senang, kayaknya akan ada taman-taman surga di dalam kehidupannya setiap detik. Tapi coba dijalanin, real seperti itu? Enggak. Atau orang yang traveling lah, orang mau jalan-jalan, liburan, vacation, pokoknya indah-indah, kita akan makan di resto ini, kita akan lakukan ini dan itu. Ternyata nggak semua itu. Tiba-tiba di airport koper hilang aja, itu udah masalah. Lalu ada dicopet misalnya, dan yang dicopet di situ ada paspor, akhirnya urus lagi ke kedutaan atau report ke kantor polisi. Kita pikir lancar, oh pokoknya tenang, lancar nanti. Akan ada itu, akan ada hal-hal seperti itu. Tujuannya apa? Itu hatta yamizal khabithu minat thayyib, agar terlihat hatta yamizal khabitha minat thayyib, hatta yamizal khabitha minat thayyib, agar terpisah antara yang buruk dan yang baik. Itu yang perlu kita camkan, agar terlihat siapa yang berjuang dan siapa yang sabar. Di dalam Muhammad ayat 31 ini, berjuang dan sabar. Berjuang dan sabar. Sabar. Jadi bukan 1-2 hari. Sabar. Isbiru wasabiru. Ingat ayat pertama yang kita kaji, Ali Imran ayat 200. Isbiru wasabiru. Sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Itu akan berhasil. Semua ini untuk itu. Semua ini untuk itu. Semua ini untuk itu. Karena hanya orang-orang yang jujur dengan iman yang bisa dan mampu berjuang dan sabar. Dan sebaliknya, iman yang KW atau nggak jujur, dia akan mundur. Dia nggak akan berjuang dan dia nggak akan sabar ngadepin. Dia akan mundur. Dia akan baper. Dia akan nyerah. Udah nyerah deh gue deh. Hadirin, nggak ada alasan untuk nyerah. Kapan orang nyerah? Sekali, kapan orang nyerah? Orang menyerah ketika berpikir nggak ada harapan lagi. Orang menyerah pada saat dia berpikir
Apa yang dia kejar, nggak mungkin dia dapatkan. Persentase mendapatkan 0%. Oke, kita nyerah. Jemaah. Emang ada kondisi itu bagi orang-orang yang sabar? Sekali lagi, emang ada kondisi itu pada orang-orang yang sabar? Saya ulangi ya, kapan sih kita nyerah? Aduh, gue nyerah aja deh. Aduh, gue mundur kalau begini. Orang akan mundur atau menyerah pada saat dia rasa tujuannya udah nggak mungkin dia capai. Dia hitung-hitungan dia, cita-citanya mustahil dia dapatkan. Aku menyerah. Pertanyaannya, memangnya ada kondisi seperti ini bagi orang-orang yang sabar? Nggak ada. Bukan kalau berfirman di ayat yang sudah kita bahas, surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan ganjaran dan sempurnakan ganjaran orang-orang sabar tanpa hisab, tanpa batas, jalan terus. Kalau kita jujur memperjuangkan ini untuk mendapatkan ridho dan wajah Allah, maka harapan itu selalu terbuka di hadapan kita. Dan bukan hanya terbuka, unlimited, tanpa batas. Unlimited, tanpa batas. Unlimited, tanpa batas. Makanya Allah katakan tadi di awal surat Al-Ankabut kan apa? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku. Agar terlihat agar Allah melihat dan menyaksikan siapa yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang bohong. Kalau dia jujur mencari ridho Allah, dia jujur mencari ilmu yang bermanfaat, dia jujur untuk mengamalkan ilmunya, dia jujur ingin masuk surga, maka nggak ada kemungkinan gagal tuh, nggak ada. Karena semuanya hanya ujian, dan yang diinginkan kesabaran, bukan dapat apa enggak misi dunianya, tapi tujuannya adalah menguji kesabaran. Ketika Anda sabar, berarti Anda sukses. Jadi semua ini itu untuk menguji kejujuran, perjuangan, dan kesabaran. Kejujuran, perjuangan, dan kesabaran. Kalau kita punya unsur ini, maka apapun ujian dunianya, apapun yang kita kejar dari duniawi, mau dapat nggak dapat, Anda sukses di sisi Allah. Dan pahalanya unlimited, pahalanya tanpa batas. Lalu apa alasan nyerah? Kecuali kalau memang ternyata tujuan kita ya dunia itunya. Ah, itu baru. Dari pasti jadi tentatif, belum tentu dapat loh. Belum tentu dapat. Orang yang sabar akan bilang, enggak masalah. Dapat nggak dapat urusan belakangan. Yang penting saya berjuang dan sabar sampai apa yang Allah takdirkan sama saya. Saya udah benar-benar mentok. Baru. Berapa sih kemungkinannya? 1%. Ya udah, saya tetap kejar itu. Tapi ini cuma 1%, nggak masalah. Nggak ada solusi lain kan? Nggak ada. Ini satu-satunya mendapatkan ridho Allah kan? Iya. Ini opsi yang paling bagus kan? Iya. Ya udah, saya kejar. Saya kejar. Karena dinilai bukan sampai ke sananya, tapi sabar nggak ngejalanin itu. Sabar nggak ngejalanin itu. Berjuang dan sabar nggak? Kalau berarti jujur deh. Berarti dia jujur. Berarti dia jujur. Saya tahu ada jamaah haji, itu visa udah di tangan, tapi tiket nggak dapat. Itu tiap hari di airport. Walaupun peluang tipisnya minta ampun. Bahkan sampai pada suatu titik, secara teknis mustahil tetap berada di airport. Karena mereka tahu intinya bukan sampai atau enggak ke sana, tapi sabar nggak ngadepin ini. Terus berjuang apa enggak. Selama masih ada jeda waktu berjuang, saya akan berjuang. Sampai udah habis benar-benar waktunya. Itu kejujuran, jamaah. Adapun jeda waktu masih ada, terus kita mundur, berarti Anda nggak serius.
Yang disorot itu kejujuran kita, kesabaran, dan perjuangan. Bukan dapat apa enggaknya. Karena inti dunia adalah ujian kesabaran, ujian perjuangan, ujian kejujuran. Itu poinnya. Selama kita sudah jujur, kita berjuang habis-habisan, kita sabar, dapat nggak dapat itu bukan urusan kita. Dapat nggak dapat bukan urusan kita. Hadirin yang Allah muliakan. Itu yang perlu kita camkan. Makanya wana belu akhbarakum. Kita akan uji khobar-khobar kalian. Kita akan uji ucapan-ucapan kalian, berita yang kalian ucapkan, statement yang kalian sampaikan, atau kondisi kalian. Kata Imam Tabari, jujur apa enggak? Ketika kita bilang, saya mau jadi orang soleh, jujur nggak tuh ngomong saya mau jadi orang soleh? Saya hijrah, benar nggak tuh? Jujur nggak ketika Anda bilang Anda hijrah? Saya mau jadi wanita soleha, benar nggak? Saya mau jadi pemimpin bagi keluarga saya yang bertakwa kepada Allah, benar apa enggak? Jujur apa enggak ngomong begitu? Nah, untuk mengetahui kan dikasih ujian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Makanya kondisi seperti ini tentang, bukan tentang pandemi atau tidak pandemi, kapan berakhirnya, tapi tentang Anda sabar nggak berjuang pada saat pandemi, dan kalau pandemi selesai, Anda berjuang dan dalam berjuang dan sabar nggak dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Intinya ke sana. Ketika kita positif COVID misalnya, Anda berjuang dan sabar apa enggak? Ketika kita negatif COVID, Anda berjuang dalam bersyukur dan sabar dalam konsep itu apa enggak? Itu semua mainnya di situ. Jadi apa namanya, sehat atau sakit, kaya atau miskin, populer atau tidak populer, lalu banyak jaringan atau enggak, itu semua media untuk menguji kejujuran, kesabaran, dan daya juang kita. Seperti itu. Adanya anak, nggak ada anak, itu semua demikian. Ada anak, Anda sabar, Anda seperti apa daya juang Anda dan kesabaran Anda dalam mendidik mereka jadi anak yang soleh. Anda jujur nggak pengen anak yang soleh? Anda kan doa tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun atau Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan anak yang soleh. Jujur nggak tuh ngomong begitu? Dikasih anak sama Allah. Seberapa daya juang Anda untuk membuat mereka jadi anak-anak yang soleh? Dan sesabar apa? Adapun jadi anak yang soleh atau enggak, itu urusan Allah. Sebagaimana kisah Nabi Nuh. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bukan ranah kita. Lalu sebagian pasangan nggak dikasih anak. Ketika nggak dikasih anak, Anda untuk menguji daya juang Anda bertakwa dalam kondisi seperti itu. Sabar dalam menyikapi takdir itu. Dan jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Tujuan kita akhirat, bukan hanya sebatas menikmati keberadaan anak di dunia. Itu semua media. Anak kita dikasih uang, kita kaya. Ujiannya jujur apa enggak? Untuk jadi orang yang kaya bersyukur. Lalu seberapa besar daya juang Anda untuk menahan nafsu menikmati seluruh fasilitas termasuk yang haram-haram pada saat Anda punya uang itu. Lalu Anda sabar nggak dalam memperjuangkan prinsip Anda di kepungan seluruh fasilitas yang haram itu? Anda tinggal bayar loh, bahkan nggak terasa gitu. Kan tinggal pakai jempol sekarang semua transaksi, dan kita nggak terasa apa-apa. Dan kita bisa dapetin yang haram. Kelezatan dunia. Ketika kita dikasih miskin, itu hanya media. Anda berjuang nggak? Bukan berjuang jadi kaya, berjuang istiqomah di saat kita miskin, dan sabar nggak ngadepin itu. Lagi-lagi kejujuran. Jadi semua demikian. Ketika kita mengatakan saya kepala rumah tangga di sini, saya pemimpin di sini,
Saya akan bertanggung jawab. Anda jujur nggak ngomong begitu? Orang yang bertanggung jawab akan berjuang, akan habis-habisan, dan akan sabar. Lalu istrinya juga mengatakan, saya juga jadi istri yang soleha. Anda jujur nggak ketika jadi istri yang soleha? Anda sabar nggak itu? Anda berjuang nggak? Semuanya demikian, jamaah. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Agar sampai kami melihat, kami menyaksikan orang-orang yang berjuang, berjihad, dan orang-orang yang sabar. Dan kita akan uji kabar, berita, dan ucapan kalian. Orang-orang yang hanya berkorban akan tersingkap. Hatta yamizal khabitha minat thayyib tadi. Agar terpisah mana yang khabith, mana yang KW, dan mana yang ori. Kata sebagian para ulama, kenapa ini semua? Karena iman itu mahal, jamaah. Iman itu mahal. Kejujuran itu mahal. Gak ada yang gratisan. Anda harus perjuangkan, Anda harus jungkir balik, dan Anda harus sabar. Karena semuanya mahal. Semua yang punya value yang tinggi gak mungkin dapat begitu aja. Kalau harta dunia, orang tuh harus kerja puluhan tahun. Lalu bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan adalah surga. Sejujur apa kita mencari itu? Sejujur apa kita mencari itu? Maka kesabaran adalah pintu yang harus kita buka dan kita jalani. Dan memang berat. Memang berat. Memang berat. Tapi itu satu-satunya cara. Makanya kan masih ingat kelanjutan dari konsep yang kita bahas di pertemuan yang lalu, jamaah sekalian. Ketika Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah, atau di ayat sebelumnya pertemuan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Di Al-Baqarah 45-nya, di Al-Baqarah 45, kalau tadi kan Al-Baqarah 153, di 45-nya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Terus kelanjutannya apa? Wa innaha lakabiratun. Dan meminta pertolongan dengan sabar dan sholat itu perkara besar. Wa innaha lakabiratun. Itu besar, itu susah. Besarnya luar biasa, susahnya setengah mati. Illa alal khashi'in. Tapi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang punya keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Rabbul Alamin. Maka iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat harus menjadi pondasi utama kita, harus menjadi bahan bakar kita, karena ini satu-satunya bisa sabar. Dan sebagaimana dalam ayat tersebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan ini perkara yang susah, besarnya luar biasa, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini harus ditempuh. Selalu minta kepada Allah kemudahan, minta kepada Allah, dan tunjukkan kita seorang hamba yang lemah, kecuali pertolongan dan kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, walaupun konsepnya demikian, tapi jangan sok jago. Dunia adalah ladang atau tempat ujian, tapi jangan sok bertakwa dan sok jago. Para ulama
melangkah bukan dengan cara seperti itu. Fudail bin Iyad, sebagaimana yang dibawakan al-Imam Qurtubi, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama klasik kita, ketika beliau membaca surat Muhammad ayat 31 ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, dan kami pasti menguji kalian sehingga kami melihat dan menyaksikan siapa yang berjihad bersungguh-sungguh dan sabar di antara kalian. Itu kalau Al-Imam Fudail bin Iyad membaca ayat ini, maka beliau menangis, jemaah. Beliau menangis. Lalu beliau katakan, Allahumma, ya Allah, janganlah engkau menguji kami, fa innaka idza balautana faddahtana wa hatakta astarana. Ya Allah, janganlah engkau uji kami, karena jika engkau menguji kami, engkau akan menjatuhkan kami dan membuka aurat-aurat kami. Apa maksud beliau? Maksud beliau adalah, saya dengan segala kekurangan saya nggak akan sanggup diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tolong jangan kasih ujian yang berat. Kalau memang harus diuji, dan berilah pertolonganmu kalau memang harus diuji. Karena kalau tidak ada pertolongan Allah, kita akan jatuh di setiap ujian tersebut. Aurat kita akan tersingkap dan kita akan dijatuhkan. Jadi jangan uji kami, dan kalaupun harus diuji, jangan yang berat. Jangan yang berat. Dan berilah pertolongan kepada kami. Berilah pertolongan kepada kami sehingga kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa konsep para ulama kita adalah merendah dan tidak berkoar-koar. Konsep para ulama kita menjadi seorang hamba. Seorang hamba tuh nggak nantang, nggak minta ujian. Mana ujian? Oh masya Allah, ini ujian pasti. Enggak. As-sa'id laman junibal fitan, kata Nabi SAW. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, orang yang dijauhkan dari ujian. Jangan masuk, jangan mendekati ujian. Dalam arti jangan nantang, karena nggak ditantang pun dia akan datang. La tatamannaw liqa'al adu, jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh. Wa idza laqitumuhum, atau was'alullah al-afiyah, minta keselamatan dari Allah. Wa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau Allah takdirkan kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah. Bersabarlah. Sekali lagi, poin yang terakhir, walaupun ini adalah pola kehidupan, tapi jangan sok jago. Ini penting. Jangan sok jago. Jangan merasa sanggup menanggung beban dan ujian tersebut. Fudail bin Iyad aja mengucapkan demikian. Janganlah uji kami. Karena kalau engkau uji kami, kami akan jatuh dan seluruh aurat kami akan tersingkap. Aib-aib kami akan terbuka. Artinya, ya Allah, jaga kami dari ujian. Jaga kami dari ujian. Kalaupun harus diuji, tolong kasih pertolongan. Tolong kasih penjagaan. Tolong kasih keselamatan. Ini hal penting. Jangan berkoar-koar, jamaah. Karena itu, wa nablu akhbarakum, kami akan uji ucapan kalian. Hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Sekali Fudail bin Iyad aja nggak berani berkoar-koar, nggak berani. Karena sekali lagi, bukan begitu seorang hamba berucap dan bersikap. Hamba itu kan menunduk, 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 menunduk. Bukan menantang atau berbicara besar. Karena setiap ucapan kita, klaim kita akan diuji, sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 2 atau Muhammad ayat 31 ini. Oleh karena itu, kita harus tahu kita harus tahu polanya. Lalu setelah kita tahu polanya, minta kepada Allah dijauhkan dari ujian. Minta kepada Allah dijaga dari dan dalam ujian.
Dan kalaupun Allah takdirkan, minta kemudahan dan minta pertolongan, karena kalau tidak kita nggak akan sanggup. Sehebat apapun ibadah kita nggak akan sanggup, jamaah. Nggak akan sanggup, nggak akan bisa, dan kita akan termakan omongan kita sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang bisa disampaikan. Maka jujurlah kepada Allah, karena ini tentang ujian kejujuran. Lalu merendahlah, minta pertolongan, dan berdoa semoga Allah jaga kita dari semua ujian-ujian dunia ini. Dan bukan berkoar-koar dan sok jago, jangan pernah sok jago. Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita diuji, minta kepada Allah pertolongan, wasta'inu bisabri wassalah, dan berjuanglah semaksimal mungkin dan sabarlah dalam perjuangan, maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Inilah kesimpulan dengan segala keterbatasan ilmu yang dititipkan, dan pasti banyak kekurangan dan pasti banyak kesalahan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, buanglah apa yang disampaikan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Imam Syafi'i pernah menyatakan, idza khalafa qawli qala rasul fadribu biqawli ardul ha'id. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, buanglah ucapanku ke tembok. Kalau ulama sekali beliau mengatakan demikian, apalagi kita yang penuh banyak kekurangan ini. Maka apabila ada yang keliru, buang saja yang kita sampaikan ke tembok, gak usah didengar. Dan apabila benar, ambillah karena itu firman Allah dan sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama kita. Ini bisa disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah berkahi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.